Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Selamat datang di channel Smarter V. Hari ini kita akan membahas soal yang kedua, yaitu tentang transistor BJT. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di gambar. Kita bisa tuliskan keterangannya berdasarkan gambar yang ada, bahwa VBB itu sebesar 5 volt, RB itu sebesar 330 kilo ohm, sama dengan 0,7 volt, RC-nya itu sebesar 1,2 volt, VCC sama dengan 15 volt, dan beta DC itu sama dengan 150 volt. Oke, kita selesaikan. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah sangat simpel. Kebetulan yang ini tidak terlalu banyak yang tidak terlalu rumit. Yang ditanya cuma VCE, ya kan? Kolektor emitter. VCE dengan aproksimasi kedua. Oke, kita selesaikan. Nah, aproksimasi kedua, ditanya dengan menggunakan ideal and second approximation. Berarti kita menjawab dengan menggunakan aproksimasi ke-1 dan ke-2. Oke, ini dia yang ditanya. Kita coba selesaikan. Penyelesaian. Nah, ini yang saya bikin aproksimasi pertama ya. Oke. Nah, aproksimasi pertama, nanti kalau misalnya aproksimasi kedua VBE sama dengan 0,7, aproksimasi pertama atau ideal approximation VBE sama dengan 0 volt. Maka kita tulis di sini rumusnya IB sama dengan VBB dikurang VBE, oke, per RB. Oke, ini dia. IB sama dengan arus yang masuk pada terminal basis atau base itu adalah VBB dikurang VBE-nya, ya kan, dibagi dengan RB yang ini. Ini dikurang ini. Sebenarnya ini kan hampir sama dengan hukum Ohm ya, V per R ya. Nah, VBB-nya berapa? 5 volt. Nah, VBE itu apa? Untuk aproksimasi pertama itu sama dengan 0. 0 volt per RB-nya adalah 330 kilo ohm. Saya bikin 330K saja. Maka hasilnya adalah 15,15 mikroampere. Selanjutnya kita cari IC-nya. Saya buat di sini saja. Arus pada kolektornya itu bagaimana? Itu rumusnya beta DC dikali dengan IB. IB yang sudah kita peroleh ini ya. Beta DC-nya adalah 150, ya kan? 150 digambar di situ tulis 150 dikali IB-nya 15,15 mikroampere ya. Nah, hasilnya kalau kita hitung dengan kalkulator adalah 2,27 miliampere. Nah, yang terakhir kita cari nih. VC. Saya bikin sini saja deh, VCE. VCE-nya itu sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Oke? Di pada kolektornya. Itu sama dengan 15 volt dikurang IC-nya kan kita sudah peroleh 2,27 miliampere dikali RC-nya. RC-nya di situ dia dibuat ya 1,2 K. Di sini tadi saya lupa buat. Ini adalah K ohm ya. Nah, ini mili sama K saya bisa bagi nih ya. Jadi 15 volt dikurang 2,27 dikali 1,2. Oke, nanti kalau kalian hitung hasilnya adalah 12,28 volt. Oke, nah sebenarnya ini 12,28, 12,8. Nah, berarti untuk option C dan E itu udah bisa kita eliminasi antara A sama B. Jadi kita tinggal menentukan nih berapa VCE untuk aproksimasi kedua. Oke. Selanjutnya sebenarnya sih clue-nya itu kalian bisa lihat sih. Tapi lebih enak kalau misalnya akan lebih menarik kalau misalnya kita selesaikan.
Kalian bisa lihat sebenarnya perbandingannya ya. Selanjutnya, ini yang tadi kita hapus. Selanjutnya dengan menggunakan aproksimasi kedua. Oke ya, dengan menggunakan cara yang tadi, IB itu sama dengan VBB dikurang VBE per RB. Nah, VBB-nya itu adalah 5. Nah, VBE untuk aproksimasi kedua itu sama dengan 0,7. Ada nilainya per 330. Ini sama dengan 13,3 mikroampere. Oke? Nah, selanjutnya kita cari, setelah dapat IB, kita cari IC. IC-nya itu sama dengan berapa? Dengan menggunakan rumus yang tadi juga, VDC dikali dengan IB, 150 dikali 13,3 mikroampere. Ini sama dengan 1,96 miliampere. Nah, terakhir kita cari VCE, saya buat di sini ya. Sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. VCC-nya adalah 15 dikurang 1,96 mili ya, saya bikin mili. Ampere dikali 1,2 K. Oke, ini K. K-nya ini saya bagi dengan mili. Sama habis, ini 19 dikurang 1,96 dikali 1,2 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 12,65. Jadi kalau misalnya dengan aproksimasi 1 itu ya VCE, saya bikin ini adalah aproksimasi kedua 12,65 volt. Nah, itu adalah 12,28 kan? 12,28 volt. Gitu. Jadi kalau aproksimasi pertama 12,28, aproksimasi kedua sebesar 12,65 volt. Nah, yang mana paling mendekati dengan teori sebenarnya ini ya, karena memang pada realitanya sebuah transistor itu memiliki tegangan VBE supaya ada arus dari emitter ke basis lewat itu memang harus ada 0,7. Tapi ini tidak salah juga jika transistor itu dipandang ideal. Nah, kalau begitu jawabannya adalah kalau saya kasih kode bahwa sebenarnya nilai untuk aproksimasi 1 dan aproksimasi 2 itu tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau kalian sudah dapat nih aproksimasi kedua yang nilainya sudah benar ya, maka kalian tinggal cari saja aproksimasi pertama yang nilainya nggak jauh beda dari nilai ini. Gitu. Kalau ini kan sudah jauh berbeda ya, 12,28 volt, yang ini mili, maka sudah pasti ini tereliminasi dan jawabannya yang ini. Oke, tapi tetap saja proses harus dilakukan. Oke. Demikian pembahasan atau jawaban dari soal kuis yang kedua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk soal ketiga yang adalah ini. Semoga bermanfaat. Thank you semua. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.